Halo Maxian, halo traders, kembali lagi bersama saya Geraldo Covid, Market Analyst dari PT Maxco Futures. Kali ini tentunya di tanggal 17 Juli 2023, saya akan menginfokan market update untuk seminggu ke depan. Kita akan lihat dari sisi XAU USD, Euro USD, USD JPY, Oil, dan DXY. Oke, langsung saja, tanpa berlama-lama saya akan mulai gold market terlebih dahulu ya. Saya akan mulai daripada time frame terbesar, ataupun kita akan melihat dulu. Saya akan melihat dari sisi daily marketnya terlebih dahulu ya. Kalau di sini kita lihat bahwa XAU USD sudah memiliki peluang untuk dia terjadinya rebound untuk naik ya. Karena kita lihat di sini memang sudah ada area support yang kuat di area ini ya, di 1896 sampai 1914. Ini merupakan support kuat daripada XAU USD itu sendiri. Dan kalau kita melihat potensi dari kenaikannya ini masih bisa terus naik ya. Karena kalau kita lihat dari level-level support sebelumnya, ini mungkin bisa menjadi pijakan kedua ya, ataupun dari gold market itu sendiri bisa ke 1940 terlebih dahulu, dan kemudian akan naik lagi sampai di 1985, karena kita tahu 1985 ini merupakan resisten yang paling kuat di bulan-bulan Juni ya, dan ini memang merupakan area yang memang harus ditembus jika gold ingin kembali lagi ke area 2000. Dan kalau kita melihat potensinya, ini masih akan ke 1940 dulu dalam minggu ini, dan kemudian akan naik lagi ke 1985 sebagai target resisten terdekatnya. Kemudian kita akan lihat dari sisi DXY-nya seperti apa ya. Kita harus lihat juga dari sisi DXY. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini saya sudah gambar mapping ya, dimana kalau kita melihat dari sisi pergerakan harganya, bahwa DXY ini sendiri sudah masuk terhadap Fibonacci di 2,272 dan 261.8. Ini merupakan area yang memang Fibonacci sering terjadi ya, dan ini merupakan area golden ratio juga, karena memang area ini sudah terjadi penutupan di area support. Karena kita tahu bahwa area ini sebelumnya sempat terjadi area resisten become support, dimana ketika harganya terjadi breakout, ini menyebabkan harga kembali ke atas. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat penguatan di minggu ini, mungkin saja bisa ke area 161.8 terlebih dahulu, itu ke level 100. Dan kalau misalnya ini terjadi penguatan terhadap DXY, maka goldnya dalam minggu ini juga akan terjadi pelemahan sampai di 1940 tadi. Dan kemudian kita akan melihat dari sisi USD JPY seperti apa ya. Untuk minggu ini tentunya saya akan cek. Nah, kalau misalnya saya hilangkan gambarnya, nah kalau kita fokus di daily dan ataupun di H4, kita melihat bahwa USD JPY sudah membentuk area swing low cukup kuat ya. Dan kalau misalnya kita tarik seperti ini, nah dia terkena di area resisten di atas ini, kemudian juga di sini ada area support, dan kemudian ini support. Mungkin menurut saya ini untuk USD JPY masih akan terus menguat juga ya. Kalau kita lihat ini masih ada potensi untuk dia turun dulu ke level secondary-nya, itu di bawah sini di 138.084, kemudian akan melanjutkan kenaikan kembali ke area resisten become support yang ada di atas sini ya, itu di level point 141249. Jadi kalau kita melihat dari swing low yang sudah jadi, ini menandakan bahwa ini akan terjadi positif terhadap USD JPY untuk kembali menguat dalam minggu ini. Kemudian bagaimana terhadap Euro USD di minggu ini, tentunya ya kita akan melihat, kita akan mengecek. Oke, kalau kita melihat dari sisi H4 ya, ataupun di H1 ataupun M30, ini mungkin tadi pagi ini kalau saya melihat ada pola ya, di sini ada chart pattern dimana ini lebih ke rising wedge ya dalam minggu ini kalau saya melihat. Nah, seperti ini kita gambar. Nah, ini pola rising wedge ini terjadi, dan ini karena memang sudah kena di area terjadinya engulfing ataupun melakukan break pada area trendline. Jika trendline kita tarik dari area ini, saya coba gambar, kasih tanda panah ya. Ini area trendline-nya, kita gabungkan kedua ini dan terjadi penembusan. Ini merupakan suatu tanda akan terjadinya pelemahan terhadap Euro USD. Dan kalau kita lihat pelemahan terhadap Euro USD ini masih bisa ke 161.8 sampai 261.8. Jika kita lihat pelemahannya bisa ke 111.830. Kalau dia ke 161.8 itu di 1120
72 seperti itu, karena memang kita melihat seminggu kemarin terjadi penguatan yang signifikan terhadap Euro USD, maka minggu ini mungkin saja bisa terjadi koreksi atau secondary trend daripada Euro USD itu sendiri. Kemudian yang terakhir pastinya kita tidak boleh lupa, kita akan mengecek dari sisi oil ya, bahwa kita melihat oil ini seperti apa. Saya akan cek. Oke, kita akan lihat. Oke, saya akan cek dulu gas oil. Oke, nah ini dia. Untuk dari sisi oil, kalaupun kita lihat ini ya, ini masih terjadi pelemahan yang lumayan signifikan ya, bahwa level terkoreksinya sudah masuk lagi ke poin 74, dan kalau misalnya kita lihat secara daily-nya, ini mungkin saja bisa terbawa ke area demand-nya ya. Ini karena ada area demand di sini di 73.90 hingga 73.6. Dan kalau misalnya nanti dia masuk di area demand, bisa saja harga akan terbuat lagi swing low dan kemudian kembali menguat. Karena kalau kita ketahui dari tanggal 28 Juni ya hingga tanggal 14 Juni kemarin itu mengalami penguatan yang signifikan, dan ini akan terbentuk menjadi primary trend, dan untuk saat ini area ini akan masuk menjadi secondary trend. Ketika secondary-nya selesai dan terjadi swing low di area demand level itu di poin 74.6 sampai di 7287, ini akan terjadi penguatan terhadap oil, dan mungkin saja oil bisa kembali lagi ke level 80, dimana ini adalah target yang lumayan tertinggi juga ya, karena memang kita lihat resisten terdekat ataupun support terdekat ada di area ini. Jadi kalau misalnya ini terjadi secondary yang sudah selesai dan pas, maka oil bisa kembali lagi ke level 80. Oke, itu aja sih mungkin dari saya mengenai market outlook untuk seminggu ke depan. Semoga Bapak Ibu bisa tetap trading dengan aman dan nyaman, dan jangan lupa untuk belajar terus di Maxco Futures, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini agar bisa menerima info-info mengenai Maxco Futures. Kembali lagi dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.